Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan naimi, hamdan yu'afini a'udhu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Nahmaduhu wa hamdihi wa nastaghfiruhu wa nastaghfirih wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut aqama ajrahu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahu azim. Hingga dirahmatan Bapak Ketua IPI panitia apa ini ketua pengajian beserta pengurus rahimahullah. Para alim ulama kagum saha putri kebiasaan guru kita yang akan rahimahullah. Bapak Ibu jamaah pengajian yang sangat Allah hormati rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin, hari ini saya bisa sowan di pengajian di Masjid Paling Istiqomah ini. Mugi-mugi dengan silaturahmi tolabul ilmi wonten ing jalan menika saestu dipun ridhoi Allah Subhanahu. Amin. Yang kedua, di sini saya seperti pulang kampung ya. Karena ibu saya aslinya tidur di Dongkelan. Dan ini pakde-pakde saya ada di belakang ya. Ini saya Sangonan, terus Dongkelan, Taragan, Kabeh, ini ada Mas Fatman, guru saya sejak saya SMP, kamu juga, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebut satu persatu. Ibu penting ini, Bu Jumana, saat ini belum Sumbersari, jadi Simbah tak boleh ini tidur ini, sehingga saya seperti pulang kampung alhamdulillah. Karena sekarang saya ikut sedang haji untuk melatih di Jalan Palagan di perumahan Parangkes. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah satu Muharram, suatu tonggak bersejarah perkembangan Islam. Awalnya dewi iso ngaji teng mriki itu karena ada peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah itu ada dua macam perspektif. Satu, perspektif kekuasaan Gusti Allah. Yang kedua, sebuah perspektif yang sifatnya natural kehidupan manusia yang menguatkan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu sama dengan atau sesuai dengan apa yang terjadi di zaman akhir ini. Bapak Ibu pirsa, ketika kita itu perlu introspeksi. Jadi kajian ini saya keren. Kajian satu Muharram ngaji itu keren. Satu hal yang perlu kita introspeksi nih. Ibu-ibu serampung urut mau umia wah. Heran saya tak tunggu 10 menit orang rampung-rampung. Ana dudungan apa ya Bapak? Terus ngatur. Enggak apa-apa, saya paham. Nak kangen-kangenan kan ngoten niku. Piye kabare? Ayo kene iki guru-guru. Paham. Nak bagian kono iki jan meriah. Nah bagian ini itu wajah-wajah tertekan itu melaju. Jadi ngatur lho Pak. Ngatur kan ditunggu. Jadi ngatur. Kita melihat saya akan matur hari ini yaitu tentang kisah hijrah Nabi melalui perspektif surat At-Taubah 40. Kita pakai At-Taubah 40 ya.
atau bab 40 itu asbabun nuzulnya adalah peristiwa hijrah ini. Jadi ingat, yang perlu kita introspeksi untuk kita semua, ini saya para ulama. Kita itu kebanyakan berdebat sesuatu yang superficial, tapi kita kehilangan substansi dari Muharram itu sendiri. Yang paling memprihatinkan adalah kisah Nabawi, kisah-kisah Nabi itu tidak banyak diungkapkan dalam pengajian. Hanya karena berdebat peringatan agama Islami oleh orang. Pasti itu. PHBI itu bisa ngangkat peringatan hari besar ini oleh orang. Debatnya hanya sampai di situ, tanpa melihat substansial apa yang terjadi di balik. Coba sekarang ini, Bapak Ibu. Atau ini agak kesini ya, itu sakit ya, kebak gini. Orang mau deh, ini pun deh, apa agak kesana? Maju menghadap ke selatan. Atau gimana? Atau ini saya kampung sih, gitu mau dipindah no. Aku tuh bapak Joko, ayo. Bu, ada ke sana, ada ke sana. Hebat ya kalau nyata bayar banget ya nak ngelumpuk itu ya. Bu, yang sewu, Budi. Ternyata gaya banget sih nak ngelumpuk nanti nih. Coba nak ini pendak setuh ini keren. Kakek toming saja. Karena surat Al-Dariyat itu dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena peringatan itu penting untuk orang mukmin. Ya seperti ini kan keren gitu. Bahkan kata surat Muslim 2686 itu dikatakan Rasulullah, barang siapa yang menghadiri majelis taklim, maka kaki kanan jadi barokah, kaki kiri jadi mahfirah. Dan kemudian apa? Ketika Imam Al-Ghazali itu mengatakan sakaratul maut itu sakitnya seperti kulit dilepas dari dagingnya. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika ada orang yang mau meninggal, itu otaknya sudah tidak bisa berkata lagi, pikirannya sudah tidak bisa berpikir lagi, maka yang berpikir adalah hatinya. Maka peringatan seperti ini, pengajian menikah diperlukan meskipun sebentar. Karena apa? Dalam bahasa asuransi, insurans dan insurans menjamin dan memastikan kita mati dalam keadaan iman dan Islam, yaitu man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala al-jannah. Iki Pak Duko sampean jedeg musuh aku iki. Masa mlaku-mlaku. Iya Pak Duko, berapa Pak? Enggak apa-apa. Ngapunten nggih. Gaya dosen itu kudu ngono kuwi. Ora iso ngomong tengok ngono iki ora iso. Ngapunten nggih, tak kok rapi. Ngapunten lho Pak Duko. Aja musuh lho ya. Ini sahabat saya, ini saya pun hidup. Jadi ngaten itu. Kita itu selalu berdebat hal-hal yang tidak substansial. Jadi kisah Rasulullah itu tidak sempurna di delivery. Cepat mati. Mikir sensitif banget. Iki mati. Tes, apa tadi gue? Oh, oke. Yang lampunya mati jadi. Tekan putih, kan ranking. Misalnya kita introspeksi saja mencari solusi.
bahwa ada yang berpendapat peringatan hari besar itu tidak sunnah, sehingga ada yang mengatakan Rasul tidak pernah melakukan itu. Tapi di sisi lain kita harus berpikir solusinya bagaimana. Misalnya ya hari ini kita bicara tentang hijrah. Sekarang saya nyuwun preso datang Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu preso, jarak antara Mekah ke Madinah itu pirang kilo? Sing paling gampang wae, Madinah iki nang kidul apa nang lor? Engkilen. Lajeng ada lagi, Rasulullah itu kan ketika hijrah dan satu orang ini kan bersembunyi di sebuah gua yang masyhur yang menjadi bagian penting dari sejarah Islam. Gua ini pun namipun gua nopo sing terkenal? Gua Hira. Salah. Banter salah. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan hijrah Nabi. Ya, Nyun Sewu. Nabi itu hijrah itu di tahun keberapa dari kenabian Rasul? Itu yang saya maksud. Kita itu berdebat sesuatu yang superficial. Peringatan oleh apa orang. Kalau mesti yang debat itu ngotot-ngotot. Uangnya yang ngotot merasa paling benar mesti bodoh. Mesti nih uangnya yang kopian ngomong bodoh. Esok ini saya kopian ngomong siapa? Ayo, maaf pinter sampean. Wisata ini bodoh. Nah aku bodoh lu jenengan apa? Teman. Ya, artinya apa? Ada sesuatu yang substansial. Jadi kenapa? Ketika Rasulullah dinyai, Rasulullah dilok-lokke, kita tidak ada perasaan apa-apa. Karena kita tidak mengetahui sejarah itu dengan benar. Kenapa? Karena semua masjid hanya berdebat peringatan ini oleh apa orang. Akhirnya tidak melakukan apa-apa, tidak ada solusi. Maka hari ini kita menjadi solusi yang terbaik, pengajian. Isinya tentang sejarah Nabi kan selesai urusannya. Jadi tidak usah diperdebatkan oleh orang sehingga masjid-masjid ini atau peringatan. Sementara si ramu hubungannya agama Islam peringatannya rame-rame. Wong Islam menang baik, alasannya Rasul orang tahu melakukan. Ya cepat orang melakukan. Oh no pengajian nganggo kotak jangan Rasul. Nah kok sampai nganggo kotak nganggo plastik barang. Oh no Rasul dan arem-arem. Itu loh. Artinya apa? Kita berlatih untuk introspeksi bahwa kita tidak selalu benar. Dua, kita berlatih hijrah untuk merasa bahwa kita itu memang belum layak untuk memutuskan sesuatu. Podo-podo lo ngerti mlebu swarga karo ora kok kemenku raja. Wah, kabeh dilok-lokke, kabeh disalahke. Pokoke totoan nang padang mahsyar besok. Ketemu saya, nah perlu tak WA. Artinya hari ini keren banget. Masya Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang merasa tidak layak masuk surga. Nah, apa Dewi kok merasa layak masuk surga itu logika dari mana? Rasul saja merasa tidak pantas masuk surga. Rasul loh ya. Bukankah Rasul itu yang manusia yang pernah melihat surga hanya Rasulullah SAW? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, surat An-Najm, surat ke-53, ayat 13 sampai 14. Gus Rasulullah melihat surga, indati sidratul muntaha, sampai ke sidratul muntaha, pandangan mata beliau terbatas pada apa yang dipirsani. Begitu kondur dari Isra Mi'raj, setiap malam habis tahajud, Rasulullah terisak-isak menangis. Ditanya oleh Sayyidina Aisyah, kenging menapa panjenengan menangis Rasul? Lalu apa jawabannya Rasulullah? Apakah saya sudah termasuk hamba yang bersyukur? Nah, Siti Aisyah nak cara awak dhewe lah iyalah. Nah, Rasulullah kok betul bersyukur pripun? Saya merasa ibadah saya tidak pantas dengan indahnya surga yang akan diberikan kepadaku dan kepada umatku. Rasulullah saja merasa tidak pantas. Loh kok awak dhewe kok menutus merasa layak masuk surga? Logika dari mana? Ada orang yang ibadahnya lebih baik dari Rasulullah SAW.
Onten piantun yang 13 tahun berjuang, wajahnya tidak pernah lepas dari kotoran unta, tidak lepas dari lebam, tidak lepas dari kucuran darah. Ada orang yang di kaki tangan kanan itu matahari, tangan kiri bulan, memilih hidup sederhana, hanya punya satu lembar kulit onta yang dilipat menjadi 2 di musim dingin, separuh jadi alas, separuh jadi selimut, dilipat menjadi 4 di musim panas untuk bantal. Saking sederhana dan semua hartanya disedekahkan. Ada orang yang mengimami, ada suara gemelitik. Letek-letek ditanya Sayyidina Abu Bakar ingin menopor Rasul, apa penjenengan gerak? Beliau membuka sabuknya, ternyata berisi kerikil yang digunakan untuk menyangga perut beliau yang sudah 3 hari tidak makan. Sayyidina Utsman mengatakan, kenapa tidak meminta kami mengirim makanan ya Rasul? Rasul menjawab, lebih baik berikan pada orang yang lebih membutuhkan. Ono pemimpin omah piye kaya ngono. Ono pemimpin kok rela tidak makan demi rakyatnya. Ono pemimpin kok rela lapar dahaga. Lapar semuanya diberikan pada rakyatnya. Persis pemerintah Indonesia saat ini. Ya rasa penjel. Biasa banget. Ada orang yang tidak punya dosa. Mbok sak temu ra kagungan dosa. Temu istri. Ibu-ibu, anak-anak sekarang kok ora do temunan ya? Biyen iki kula iki bendina ya Pak Duko ya. Kita kecil itu ora temunan terus to, nggih. Kok mesti temu iki milih nggon mantu ya. Nggon titit ngungkumi. Yo kok karo ibu dikeki napa? Anu mambu ya, minyak kentil nggih. Berarti ibu nganggo pulut napa? Gori. Anak kula tuh ora ngerti iki temu itu apa ya? Cak sakniki ora do temunan nggih. Cak sakniki ora ngerti temu, ora ngerti tinggi, ora ngerti tumo. Nggih boten. Ibu-ibu yang sewu jenengan ngerti nggih, suarane tumo piye? Nak sapi kan mau, nak kucing meong, nek tumo pripun? Sapa sing pirsa tumo suarane piye? Tak andani ini mirengke, tumo suarane piye? Anggere entuk njur muni piye tumone? Jadi tumo itu suarane kok malah ngomongin tumo. Rasul itu tidak punya dosa, sehari semalam istighfar 700 kali. Awake dhewe dosane nyetek istighfar berapa kali? Itu saja merasa tidak layak masuk surga karena begitu indahnya surga. Lah kok awake dhewe Nabi dudu, Rasul dudu, bisa seneng weanan, seneng kuliner, ya boten. Dosane akeh merasa layak masuk surga. Dikon ngaji wangel ra jamaah, dikandani nesu, dielingke tersinggung. Iki model opo? Maka hari ini keren sekali. Orang yang mau datang dalam majelis taklim adalah orang yang tawadhu, merasa belum layak masuk surga. Dadi wong rumangsa bodho iki kepenak. Wong anggere rumangsa pinter uripe rekoso, mesti baperan. Sithik-sithik tersinggung, usule ra ditampa mutung. Usul ra ditampa ra menyang. Dilokke titik ra iso turu. Petuk. Lah piye urip bisa rekoso? Santai aja kayak kita sekarang, rendah hati, tidak layak masuk surga, dosanya akeh, santai baik. Oh nyatanya yang memang kita tidak layak untuk tinggi hati. Memang kita layak untuk tinggi hati di depan Rasulullah SAW. Inilah nikmatnya, mulai ngaji. Datang untuk merasa tidak layak masuk surga. Kemudian insya Allah Allah akan memberikan kebaikan seperti hari ini. Hadis riwayat Muslim, siapa yang datang dalam majelis taklim, kaki kanan jadi barokah, kaki kiri jadi maghfirah. Kaki kanan bertambah pahala, kaki kiri menghapus dosa. Masya Allah. Itu yang kedua justifikasinya. Kenapa kita merasa layak masuk surga? Logika dari mana? Mari kita lihat surat As-Sajdah ayat 5, surat Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabirul amra minas sama'i ilal ardi, tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Gusti Allah itu ngendika, urusan langit dan bumi kuwi urusanku. Lalu aku hitung urusan akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Alfasanati mimma ta'udun.
Surat Al-Hajj ayat 47, persis kalimatnya, tapi beda konteksnya. Dalam hal ini sama, artinya we are nothing. Kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, selama kita merasa hebat sebagai manusia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita punya umur 100 tahun, ya mari kita berhitung matematika. Kita punya umur 100 tahun, maka di akhirat sama dengan 2,4 jam. Padahal kita minta surga berapa lama? Kholidina fiha abada. Jadi benar kalau di waktu 100 tahun, yuk ibadah 100 tahun, ora turu, ora weanan, ora kuliner. Merasa hebat dengan ibadahnya, malah mengandalkan 100 tahun ibadah, diganti di akhirat hanya dapat 2,4 jam. Dia mintanya jutaan tahun. Bagaimana mungkin kita merasa hebat? Bagaimana mungkin kita merasa lebih baik dari yang lain ketika di akhirat kita cuma dapat 2,4 jam? Sehingga sampai Rasul mengingatkan, ibadah pun kalau itu ujub tidak akan pernah mencium bau surga. Ujub itu merasa lebih baik daripada yang lain. Ujub itu merasa lebih hebat daripada yang lain. Kalau sing liyane ngengeki, kalau sing liyane memincingkan mata, ana wong ngomong dhewe. Wis ciri khas wong sing pementos iki ngoten niku. Wong yang tidak tawadhu ini seperti itu. Maka dari itu kita itu tidak layak. Gimana wong cuma dapat 2,4 jam? Maka Ustaz Adi Hidayat mengatakan, Ustaz Adi Hidayat itu Ustaz yang pintar banget nih. Beliau kemarin kan saya undang di Gajah Mada. Kebetulan sekarang saya sekjen Masjid Kampus UGM. Pusing Pak jadi sekjen Masjid Kampus nih. Karena sekarang jadi trending topiknya itu kalau sopo sing wis ceramah di Masjid Kampus UGM berarti termasuk orang yang religius. Jadi pejabat-pejabat itu daftar ke. Aku tak ngisi. Ya kalau ngomong kultum kok. Oh iya. Betul Pak. Kemarin itu yang dulu kan Anies, Ganjar, Ridwan Kamil saya undang. Yang kemarin itu sudah saya undang komplit. Prabowo, Erlangga, Ganjar, Anies, sampai Puan itu sudah saya list. Kemudian baru mau saya launching, saya dipanggil oleh rektor dan bos-bos. Gimana? Ada indikasi terlalu panas tahun 2024. Sehingga saya kemudian kami dan sekarang semuanya batal. Anies Rateko, Ganjar Rateko, Prabowo Rateko, Erlangga Rateko. Saya pastikan sekarang Masjid Kampus tidak boleh untuk berpolitik. Kalau kita masjid tidak bisa berpolitik, maka rektorat pun tidak boleh berpolitik pakai masjid. Akhirnya yo kabeh, nah Anies ora Ganjar yo ora. Nah Anies ora Ganjar ora Prabowo yo ora. Akhirnya semuanya yang kayak gitu-gitu tak coret. Kalau jenengan ajeng daftar boleh. Ora aja RT tapi RT itu nganu lho, mesti lebih surga lho nggih. RT iki singkatan rugi terus. Kok nak apik diangkat jadi RW. RW ya swarga, rugi wae. Alhamdulillah. Ya kita kembali ke permasalahan. Ajudat mengatakan, syafaat itulah konsepnya. Syafaat itu karena Rasulullah. Syafaat itu dari kata syafa. Syafa itu artinya genap. Lawan katanya witir yang artinya ganjil. Jadi kita itu urung genap 2,4 jam. Kita itu nggak cukup untuk kholidina fiha abada. Karena itu jutaan tahun tidak terbatas. Hanya karena kita umat Islam. Kita itu syafaatnya Rasulullah SAW. Izin dari Allah SWT yang didelegasikan kepada Rasul kita. Kita menjadi genap, bisa menjadi orang yang ahlul jannah. Lalu dijustifikasi di ayat-ayat Al-Quran. 1. Surat Al-Hijr 45, Surat Az-Zumar 15, Al-Fatir 32, 33, 34, 35, 36, Al-Aqaf 16, Al-Baqarah 25. Innal muttaqina fi jannatin fa'uyun. Al-Hijr 45 dan Al-Zumar 15 itu persis kalimatnya. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Fa'uyun, indahnya karena ada air mancur yang di sana. Surat Al-Fatih 32, 33, 34, 36 persis panjenengan sami hari ini insyaallah. Sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasu fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladzi adaba 'anna nazar inna rabbana laghafurun syakur. Apa kata Allah? Orang yang bersegera berbuat baik atas izin Allah, aku berikan pahala yang besar. Jannatun adni, surga adni.
yang dihias dengan walulu'a, dengan mutiara dan baju-baju dari sutra. Panjenengan insya Allah kalau datang ke sini bersegera, kudune esuk isih resik-resik, kudune ngomong cucu, kudune ana sing jalan-jalan, ana sing ngumbahi, ana sing goreng kerupuk. Tapi karena ada undangan, panjenengan mengambil prioritas sabiqul bil khairati bi'idznillah. Kan hebat banget ngaji, sing ngisi masagem. Sing endi to ustaz lemu kementus. Panjenengan tidak masuk, makanya untuk pengajian gua sama pokoknya menyang. Ora paham rapopo, pegel slonjol ngantuk turu. Sopo sing pengajian turu ganjarane lipat 27 kali. Seneng gitu. Hadis riwayat Agung Budianto. Orang centok, tapi kenapa kalau wong turu itu tinggi disenengi malaikat? Ya centok. Ana ngopo aku mletak kowe bablas, nggih to? Delok TV ini didelok TV ini. Lah kok menyang? Itu kan keren banget toh. Menahan kantuk itu jihad. Pokoknya nek sing pengajian sare, ojo digugah. Iku makome wis dhuwur. Ana sing niki. Alhamdulillah. Nanti tak terangkan kenapa itu. Yang ketiga, surat Al-A'raf 16. Itu keren banget. Apa? Siapa penduduk surga? Pertanyaan gitu. Ulaika alladziina taqabbalu 'anhum ahsana amilu wa natajawwazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa tamsidikil ladzi kanu yu'adun. Siapa penduduk surga itu? Orang yang menjalankan Al-Ahqaf 15. Diterima amal baiknya, diampuni dosanya. Itulah orang-orang yang sudah dijanjikan sebelumnya. Orang Al-Ahqaf 15. Al-Ahqaf 15 itu kan keren. Al-Ahqaf 15 itu ayatnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu masuk surga dengan cepat, mudah karena Al-Ahqaf 15. Maka alhamdulillah, gitu Bu. Kok demen gue ini? Kok apa dari Al-Ahqaf 15? Luas no. Ana sik agak krungu iki. Ora disenengi. Wa basoinal insana bi walidayhi insana hamalathu ummuhu kurhau wa wada'anhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra hatta balagha asdahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzidni amaba. Wajib taat pada orang tua karena ibu-ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah, wa fisoluhu salasuna sahra, menyusui sampai 30 bulan. Makanya Rasul ditanya, sinten ingin kula buktikan Rasul? Ibumu. Sinten malih? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Setelah itu sinten? Bapakmu. Ibuke pinten? Bapake pinten? Gue pinter? Kono karo nyekel sandal. Plok sandal mengandung, melahirkan, menyusui. Itu yang buat ibu-ibu itu menjadi mudah masuk surga. Karena apa? Itulah jihad fisabilillah. Tapi memang kalau istri itu harusnya 3. Kalau 1 namanya isban, kalau 2 namanya istu, kalau 3 namanya istri. Jadi istri itu harusnya 3. Contohnya. Tapi intermezzo aja, saya senang tanya, ibu-ibu masih mesra dengan suami? Masih. Ben. Bapak-bapak masih mesra dengan ibu-ibu. Seperti Rasulullah mesra dengan Siti Aisyah. Ibu-ibu dipanggil dengan bahasa yang indah, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih, pipinya merona merah. Jangan pernah ditanya begitu dipanggil. Dere, sak jeke urip. Kasihan delu. Bapak-bapak benjang-benjang yuk, cobi gitu. Tapi sampai juga
istri sedang tidur dibangunin pakai mesra kayak Siti Aisyah. Ya Humaira menang wae. Balane ping pindho. Ya Humaira menang wae. Wahai istriku yang kulitnya putih, pipinya merona merah. Yang ketiga, ya Humaira menang wae. Ustaz 3 kali dipanggil diam aja, diapain? Tangi. Si Humaira, penjara dipanggil ya Humaira, jawabnya pripun? Ya Humaira ngece. Aku Iran no. Nah Iran ya aja cen ngece nak Iran. Nah Iran ya kudune ya bahasa Arab cek mesra. Ya Hajar Aswad. Jadi bapak-bapak rasa munggah kaji bedino ngambungi Hajar Aswad. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Surat ini nggih Al-Aqaf 16. Itu hasil dari hijrah Rasulullah. Justifikasi bahwa kita itu akan masuk surga. Kemudian yang masuk mestinya Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladzi rusilna min qablu wa utubihi mutasabiha. Apa terus sampaikan berita gembira kanggo pengajian yang paling istiqomah. Tak tambahi dhewe yang iman dan amal saleh analah jannatin tajri min tahtiha. Kowe kabeh tak lebokke swarga yang mengalir sungai di bawahnya. Ini justifikasi bahwa kita itu kan hijrah Rasulullah, Islam sampai di Indonesia, kita menjadi orang yang dijamin masuk surga. Makanya wong niku dadi wong Islam niku kudu ceria. Orang wong Islam kok malah selalu napa jenenge gesula, komplain, tidak ceria, wajahnya ditekuk, lambene 2 meter, gitu. Orang tahu ceria. Tunjukkan kesyukuran kita itu adalah sudah dijamin masuk surga. Makanya kalau dari ngaji mesti seneng, ceria saya. Lebih ngatasi ya kok bahasa Jawa. Ngatasi. Pak Jokowi mau sampai buyang-buyang wae wangi-wangi. Ngatasi iki ngono. Ngatasi. Ngatasnya. Maten lho, saya mau matur ini. Ngatasi cuma kita. Lah kok dijamin masuk surga? Dosa yo pake. Kadang-kadang kesan, kan sedekah yo opel. Infak Jumat yo mentok 2.000. Iku lah yo minggu yo terminal. Kono yo tegel-tegel 2.000. Ngono kok njaluk swarga. Logika dari mana? Ngatasi awake dhewe. Kok didongake Rasulullah ketika saat sakaratul maut? Sakaratul maut itu kan saat yang sangat luar biasa sakitnya toh. Imam Al-Ghazali sampai mengatakan sakaratul maut itu seperti kulit dilepas dari dagingnya. Nah untuk bilang ini dalil. Sampai Rasul mengatakan kalau orang tahu yang mati itu bisa kembali menceritakan sakaratul maut, manusia pasti lari dari sakaratul maut. Saking sakitnya. Sehingga dalam konteks itu ketika sakit maka otak tidak akan pernah berbicara. Yang berbicara adalah hati. Makanya di depan saya matur pengajian ini adalah insurance dan insurance. Menjamin dan memastikan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Kalau ibu bapak-bapak lebih aman. Karena setiap hari Jumat itu khotib Jumat selalu membaca Al-Imran 102 sebagai rukun dari khotib. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wong kang padha iman, bertakwalah pada Allah, sesungguhnya untuk bisa mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Lalu kita mengatakan amin, masya Allah. Makanya kakung-kakung wajib, ibu-ibu sunnah udah saya sarankan rasa nang masjid. Kalau jenengan tidak masjid itu oleh neng repoti panitia. Mergo masjid mesti kebak piantun kakung sampai yang linggo ngendi. Makanya teng dalem bapake kondur wajib mentransfer update jurnal saka khotib Jumat. Ibu-ibu sok nyambut mboten? Nah bapak kondur nyambut ra? Mesti tuwek. Kalau yo mulih dhewe. Mulai besok disambut nggih.
Pak nih wis kondut wis. Nganggo tak keke wedan kali kunjuk aku tak teko mau topike. Nggih. Ini kita jenenge rasa teko aku wis ngerti jawaban. Mau topike apa Pak? Embu. Aku embu, aku mau. Sik salah nek do turu kuwi tak mire. Mangkel tak mire. Ngopo le khotib kedawan. Khotib kok setengah jam ra rampung. Khotib Jumat itu menurut Rasul harus pendek, tegas, lugas, keras. Karena khotib Jumat kata Rasul bukan tausiah. Khotib Jumat itu adalah update sepekan. Ilmu-ilmu baru, wahyu baru itu disampaikan di Jumatan. Jumatan ya setengah jam rampung. Ya, berarti ini khotibnya atau maca hadis gitu. Khotib ini kudu tegas, lugas, keras, pendek. Makanya khotib dipilih sing pinter maca Quran, sing pinter hadis, sing pinter pidato. Benele menyampaikan dalam waktu 15 menit sudah komplit. Nek ono. Nek ra ono saanane. Yo saanane yo ora apa-apa ning aja dawa. Karena nganu kalau Jumat tadi ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu sing khas saking khusyuke. Dumplok saking khusyuke. Nomor loro dumplok saking ngantuke. Awalnya yo mantuk-mantuk. Suwe-suwe ra bali. Sing ketelu kelompok waktu. Suwi. Makanya khotbah pramir kudu mengingatkan khotbah Jumat ben efektif aja dawa. Nek ono dinimbang ditulisi khotbah Jumat maksimal 15 menit liwat jotosi. Ono takmir sing wani Ustaz Petuk. Maka dulu itu target kita adalah mati dalam badan iman dan Islam. Supaya apa? Kita menjadi ahlul jannah. Ini maka man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Anggaran untuk pengajian itu ditata. Rasul akan dekati para ulama karena kata-kata ulama itu seperti air hujan di tanah yang tandus. Artinya anak penyatindak pengajian itu ora paham rapopo, selonjor oleh turu ora masalah. Karena yang sedang diajari adalah hati kita. Hati kita menjadi lembut. Suatu saat yang berbicara bukan otak kita. Nonton nih jamaah kula Pak Ustaz, sesuk ben la ilaha illallah bapak kula nek sakaratul maut tak pasangi headset. Kemudian HP tak download la ilaha illallah ora gede-gede Banten. Kowe ngomong gede-gede Google-mu. Piye lewat gede-gede? Wong merasakan sakit luar biasa, otak sudah tidak bisa memikirkan, telinga sudah noisy, penuh dengan suara-suara yang macam-macam. Maka satu-satunya jalan adalah pengajian. Ini meneruskan hijrahnya Rasulullah yang luar biasa. Kita memastikan agama Allah ada di muka bumi, kita ngaji. Insya Allah hati kita akan selalu terjaga. Sewaktu-waktu dipanggil Allah SWT, seperti ketika Rasulullah dipanggil oleh malaikat Jibril, ketika bahas itu kan dibaca Al-Fajr 27:30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbi radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ayo bali, sudah aku ridhoi ibadahmu dan surgamu. Rasulullah mboten kersa. Rasulullah bertanya, umatan dalam keadaan sakit yang seperti itu. Rasulullah itu sampai mengatakan sakit yang diingat cuma kita. Wong kok apike ngono? Hidupnya saja sengsara karena kita. Ketika beliau mau sedo saja sing dipikirke kita, umatku sing paling mesti kok kae piye? Ngoten ya lho. Sajae lho aku ya ora ati. Sing saiki gedho ngaji, sing saiki semangat berjuang, sing do sregep nang masjid, sing do ngaji sregep ki piye? Ngoten niku pertanyaannya. Dijawab oleh malaikat Jibril, ini yang menjadi justifikasi bahwa orang Islam itu layak masuk surga. Tidak cukup dengan kebaikan, tidak cukup dengan ibadah, tapi karena apa? Syafaat dari Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mengatakan, aku haramkan manusia masuk surga sebelum umat Muhammad menjadi penghuni surga.
Amin ya robbal alamin. Itu justifikasi kita. Siji digenapkan, sing nomor loro didongakne di Rasulullah. Bayangkan awake dhewe koyo opo. Ngono kok Rasulullah, aku kangen sedulurku, aku kangen saudaraku. Kata Rasul, kemudian sahabat, nopo kula Rasul, sahabat panjenengan, kowe sahabatku yang mendukung aku tapi bukan kamu. Apakah Nabi dan Rasul? Beliau orang-orang baroroh yang tenang jiwanya, tapi bukan mereka. Sinten? Orang yang tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah bertemu dengan aku, tapi taat dengan aku. Ya kita GR saja, ya kita yang dimaksud, yang dirindukan oleh Rasulullah SAW di padang masa nanti, dirindukan di Telaga Al-Kautsar. Amin ya robbal alamin. Sekarang tugas kita adalah memastikan kita itu mati iman dan Islam, kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah. Amin ya robbal alamin. Maka ada si sedo ya ditalkin. Nek sempat nalkin ditalkin nggih. Bapak tombone Allah, enggak usah la ilaha illallah terlalu panjang. Karena nanti mau isi. Jadi cukup Allah. Nanti kalau yang bersangkutan ngerti Allah, kita hentikan. Tapi kalau beliau diam lalu kita lagi Allah. Nah itu insya Allah lebih nyaman. Sedo seperti ditindakake Rasulullah. Rasa dawa-dawa, tur rasa disolawati apa dilakukan. Syarat mati kan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wonge malah tanya karena perjuangan Rasulullah kita dibebaskan oleh surga. Bagaimana perjuangan itu? Tahun ke-10 setelah menerima wahyu dari Allah, Rasulullah menerima wahyu di usia 40. Waktu itu perkawinan usia 25, ya kita pahami. 15 tahun kemudian wahyu pertama turun di Gua Hira tadi itu. Kemudian setelah itu beliau mulailah perjuangan itu. Setelah tidak lepas wajahnya dari apa? Kucuran darah, bengkak-bengkak, kemudian kotoran unta, karena orang jahiliyah tidak rela Islam menggantikan budaya mereka. Sampai tahun ke-10 masih aman karena ada Siti Khadijah Al-Kubra yang mensupport secara finansial maupun melindungi secara sosial dan jiwa karena istri tercinta. Lari wahyu pertama, larinya ke Siti Khadijah, bukan ke Abu Thalib, bukan ke yang lain, karena dia tahu istrinya itu mendinginkan dan menyejukkan hati suami. Ini kayak ibu-ibu saya nanggenya. Nah istri Rasulullah, yang saya ibu-ibu begini kayak Siti Sopo. Pak istri manjanya itu, nah istri Rasulullah kira-kira kayak Sopo. Siti Sopo, Siti Mahmudah. Siti Muryaningsih. Siti bu, kok Siti Badriyah ini? Iya, repot banget. Ya minimal kaya Siti Khadijah. Cirinya apa? Persis panjenengan, mendinginkan, menyejukkan hati suami. Ini kan wajah-wajah surga, ini betul Pak. Ketok wajah surga ini. Nak ngendika alus, lembut, tertata karo wong lanang ora nyengol-nyengol. Iya, ngoten iki to. Sik kono ngene, blek. Masuk aku wis diamuk. Siti Khadijah itu cirinya mendinginkan, menyejukkan hati suami. Ketika suami pulang disambut, piye Pak Eskondur, wes saya iki tak gaweke unjukan, entuk dit ora. Jur bapake, oh. Siti Khadijah, ora apa-apa. Saiki unjuk dhisik, sesuk golek rezeki meneh. Terus wong lanang duwe garwa Siti Khadijah. Nek bojone Siti Mak Lampir. Entuk dit ora. Wong lanang petuk. Saya kuru. Siti Khadijah mendinginkan, menyejukkan hati suami. Karena di kampus saya pakai dekan akademi kemahasiswaan.
Ada dokter yang mau lulus datang ke saya, dok saya mau izin pulang kampung, bagus. Tapi saya mau menikah dulu, bagus. Minta saran dong, apa seperti apa istri menurut Rasulullah? Langsung tak jawab, Siti Khadijah. Cirinya apa dok? Mendinginkan, menyejukkan hati suami. Dia langsung yes. Kok sudah dapat? Aku ngerti bakul es. Bakul es gudulmu. Rasulullah demikian. Langsung beliau tenang, diselimuti, dibesarkan hatinya. Akhirnya tidak takut lagi dengan malaikat Jibril. Akhirnya beliau sampai selesai Al-Quran karena Siti Khadijah. Tapi tahun ke-10 ada ujian yang besar, Asmul Husni, yaitu apa? Tahun kesedihan. Siti Khadijah kabundut karena sakit. Abu Thalib menyusul kira-kira 2 minggu kemudian. Kehilangan 2 orang yang melindungi beliau cukup berat. Lalu beliau Isra Mi'raj. Isra tahun ke-10 3 tahun itu cukup berat. Umat Rasulullah tidak kuat dengan 3 tahun. Maka pada tahun ke-13 kenabian Rasul dipun dawuhi pindah. Dipun dari hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Mekah ke Yatsrib itu nak cara kene Madinah iku nang lor, Mekah ki nang kidul. Iki gaya Jogja kan ngoten niku. Mbok tekan Arab ya ngalor ngidul ngulon ngene. Kula nggih-nggih utek kuwi nak teng Nabawi marep ngulon. Padahal kudune marep ngidul. Nek kula ya pokoke ngulon. Pokoke anak kula teng mriko kan umroh ke haji saya tidak pakai baju koko, mesti nganggo batik. Sebabnya apa? Ben oke sing do kesasar iku do tekon. Anggere ngadeg prapatan ngono kae, godean nggih. Aku ya. Boten kula kalasan. Napa kula lali hotel kula Tempuh. Kira-kira wong pundi dalane? Pokoke nggih Mas, hotel kula niku lore Mekah. Lore Mekah iki pare kok. Aku ya. Yang banget lore Mekah ya. Saya wong pare menjem. Kemudian wonten malih nek repot nggih Pak, anggere tengah Pak Ustaz mangke wangsul bareng kula. Napa kula lali dalane? Ayo kok bar tawah luhur anu bareng kula. Kok njuk anu. Mangke kamsenan nggih bar luhur teng terowongan kidul dhewe. Kidul dhewe iki blendung kok. Ana kono iki kidul dhewe, tapi itulah indahnya. Apalagi nak anu yang saya mikir cerita didik sing sepuh-sepuh nggih pokoke niki mangke sing ngurung tindak haji muga-muga nek tindak amin. Sing wis daftar dipanggil, sing belum daftar segera daftar, sing belum bidit ya oleh entuk rezeki sing oke. Oh ya nganggo usaha, maca-maca surat Al-Hajj, surat Al-Waqiah, Al-Kahfi, aku ya sing ruwet maca surat Tanah. Sampai itu ending ya, sudah. Nah kadang-kadang monggo ini hanya tip aja karena ini intermezzo deh. Karena itu KBH itu kan ibadah ini bisa gitu. Tawaf saya kan sak rombongan. Kadang-kadang orang sih ketinggal, bawa kepoyo, orang sih masuk angin, orang sih diare. Oke, kemenak niku pinter. Anu cek mata niku dilumpukke dalu. Jadi rasa khawatir. Jam 10 bengi ngoten niku. Nggih wonten sik ngoten niku modele. Kan beda-beda. Pas wonten kula mangke jam 10 malam nggih sing telat-telat mangke dipimpin Ustaz Agung. Kok jam 10 aku nang lobi wis sepuh-sepuh kae. Yo goceki tangan lu teman klambi sik temen karo kiwa. Jadi koyo paut. Paut kan mlaku-mlaku do gocekan. Makanya yo tawa. Aku tapi lucu tenan, seneng tenan lho. Engko anggere wis ping 7 aku tekan pun ping 7 Ibu. Wah, Pak Ustaz kliwate. Ping 8. Sing siji ora gak pengen 6. Malah cukup kali gocekan bareng sing siji 8, sing siji 6. Aku nak Pak Ustaz pinten, ayo 7. Aku ya. Kalau tambah 6 kan 14. Ayo sudah. Akhirnya sa'i gitu. Sa'i ini potensi pertahanan tinggi. Musuh wong Afghanistan, India itu langsung gede-gede banget. Gini ini sepele. Nah Bapak Ibu pengen ngerti zaman kegelapan. Jadi kan sholat lemburi ini deknya.
Kok iso mlebu ngono lho ya. Iku zaman kegelapan tenan. Makin pun saya, ini tiga aja yang tidak diajarkan cuma pengalaman. Kalau petal karena didosok, tidak usah panik, rasa melu goleki. Kalau umroh kan tidak padat ya, kecuali umroh di Ramadan. Itu makin ampun goleki berhenti di bawah nih kalau lampu hijau. Kan biar saya ini ada lampu hijau, sing dienggo tanda lari-lari kecil. Nanti di situ saja menunggai. Rasa goleki itu bensin goleki luwe gampang, kan gak duwe. Rasa melu goleki bingung sampean. Goleki mengin ramah. Wonten riku makin berlaku lah yang goleki sapa to kula tak goleki ketemu malah sing diseneni aku. Pak Ustaz tuh gimana toh? Anu pembimbing kok tersesat. Saya tersesat di kowe. Aku digoleki malah diseneni ya. Alhamdulillah, wis pokoke ceria. Nggih, besok nek ajeng paling haji ngundang aku wae. Oke, kemudian pas 15 menit nggih. Arah kroso ngenten. Perjuangannya akhirnya apa? Diuyak-uyak Rasulullah ketika pindah. Nah, harusnya langsung lurus seperti jalan sekarang itu. Mekah Madinah kan 6 jam numpak bis. Dulu tidak lewat situ, Rasulullah muter ke Bukit Sur itu. Karena sudah dicegat oleh Surakoh. Surakoh itu preman papan atas yang dapat hadiah kalau bisa membunuh Rasulullah, maka mendapatkan onta merah yang besar. Onta merah besar itu nak sakniki yo tunggangan terbaik di Arab. Nak saiki yo Fortuner, Pajero. Nak sing utali kuru yo Tosa. Akhirnya apa betul dikupang wong 200 oleh Surakoh. Lalu berhenti beliau mendelik. Kok mendelik kok? Bersembunyi kok mendelik. Di Gua Hira, Gua Sur kok Hira. Sur gitu. Gua Sur. Nak wedok jenenge Sur, ya. Nak lanang jenenge Suryanto. Boten jenenge iki Surto. Apa gone jenenge? Kaya tenan. Boten Surto manu guane niku mensur. Guane napa? Mensur. Nah, ya Pak Diko. Pokoke guane iki sur. Pokoknya sur ya, cuma butok lah. Gua sur itu ukurannya cuma 3 kali 4 meter persegi. Pintunya saja dari luar sampai ke dalam itu kelihatan. Ngono kok digondele? Logika dari mana? 3 kali 4 meter, saya ngelilingi wong 200. Itulah Rasulullah. Kalian saya bina Abu Bakar di situ. Gua di Arab itu kan sebenarnya bukan gua, toh hanya tumpuan batu. Apa rano gua? Rano sungai kok. Gua itu mesti opeh nang daerah yang sungainya banyak. Makanya Gua Sur itu tidak seindah Gua Jadi Jajar di Ayah Kebumen, tidak se-awesome Gua Pindul di Gunung Kidul, tidak se-eksotik Gua Gong di Pacitan, dan tidak seheroik Gua Selarong di Pajangan Bandung. Main 3 kali 4 meter persegi. Maka turunlah surat At-Taubah 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu lahu. Ketika tidak ada yang menolongmu, aku yang akan menolongmu. Kalimat kok wapi ngoten. Sampai sekarang pola orang Islam seperti itu. Kalau tidak ada yang menolongmu, wis kepojok, tidak ada apa, wis bunek. Illa tansuruhu faqad nasarahu lahu. Akhirnya apa? La tahzan innallaha ma'ana. Ketika itu pasukan Surakoh sudah datang, tinggal menunggu waktu. Akhirnya Allah menolong dengan apa? Bijuru dihilang taruha. Diturunkanlah bijuru dihilang taruha, tentara yang kamu tidak bisa melihat. Apa? Akhirnya ditutup pintu itu dengan rumah laba-laba, dan sarang burung merpati dengan telurnya menutupi pintu itu oleh Allah. Ketika Surakoh datang, pasti orang mengira tidak mungkin Rasulullah masuk karena rumah laba-laba itu utuh, tidak ada sobek sama sekali, sehingga mungkin yang masuk hanya ular dan kelabang dan sebagainya, sehingga Surakoh tidak jadi masuk.
Ini Allah mengatakan biju itu tilam keluar wajara kalimatullah kafirin yang sufla. Maka setelah itu kalimat orang kafir itu menjadi sufla, menjadi hina-hina. Kalimatullah yang mulia, kalimat Allah menjadi mulia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Satu, Allah itu kalau sudah berkehendak bisa menyelamatkan hambanya yang sedang berjuang. Ojo khawatir, pasti diselamatkan. Caranya piye? Rasa tekon. Allah mengatakan biju itu dihilang taruhlah tentara yang tidak kelihatan. Apa sarang burung dan itu laba-laba? Saya sering ditanya, Ustaz ngapain repot-repot ngasih sarang laba-laba? Lah pripun? Wes kayak zaman nano aja Abraham dikai burung ababil, ngoten niku kan selesai. Apa Surakoh digawe diare kabeh? Ya, apa kena Covid? Ngoten niku kan kasih dominnya. Kenapa tidak begitu? Karena Rasulullah itu pemimpin sampai akhir zaman. Nah modern bantuan itu ababil kabeh, saiki awake dhewe menghadapkan mengharap ababil. Tidak, supaya bisa jadi pelajaran. Orang sekarang pun melakukan hal yang sama. Karena Rasul pemimpin masa depan sampai hari kiamat. Tidak model ababil, tidak model nopo banjir Nabi Nuh, sudah tidak model lindu Nabi Lut. Kenapa? Karena itu ada pada zamannya. Tapi saat ini Indonesia kan lucu, kudune wis berlogika Al-Quran hadis, malah saiki bali ke zaman batu. Ono masalah orang nang masjid malah golek sedang. Ono masalah malah golek uwin. Ono masalah malah golek akik. Iki piye kok malah zaman Nabi Lut balik meneh? Zaman Nabi Ibrahim, kudunya zaman Nabi Muhammad. Kan sekarang faktanya seperti itu. Ustadz sing laris ora sing pinter ngaji, sing hafal Quran. Sing laris sing iso nambani. Anggere nggawa aku anjuk didongani mesti rame kok. Ya meskipun ora ono isine le ngomong lek nggawa aku sing iso didongani. Ayo laris endi? Aku karo sing iso menehi aku akeh, mesti sing menehi aku. Karena pola pikirnya menjadi aji lah. Ini tantangan kita sekarang. Kan kudunya kita itu kembali ke Al-Qur'an. Nah ono masalah ke masjid, ning sak apik ora. Lalu dibungkus dengan apa? Wisata religi. Nah jebul kowe. Saya tuh beli tanah di Gunung Kidul di satu kecamatan. Lah kok wonten mata air itu? Mata air iki loro. Mantur wonten niku. Aku lho dundang. Niki nganu tanah niki ketoke keramat. Napa wonten uyuhe dewa lho. Aku lho Ustaz yo bingung lho. Ya aku tak tok bodoh. Aben regane larang. Aku ya. Aku ya. Sajake dewane loro le guyu kuwi aku ya. Enten ibu loro ngoten iki. Aku ya jajane guyu, ning aku kan punya jiwa bisnis. Nek sesuk payu kan larang. Si ibu Ustaz kok kaya ngono. Ya ben. Akhirnya wingi mampet. Pak yang ngapunten boten estu dibangun apa? Boten kedal. Aku muni sajake anyang-anyang. Akhirnya apa? Itulah. Ibu pirsa, rumah laba-laba itu dibangun pirang dina. Ini kan tiba-tiba ada penuh sehingga Surakoh mengatakan tidak mungkin masuk sini. Pinten-pinten. Atau saya pirsa, rumah laba-laba berapa hari le gawe? 2 hari, ya. Sepasar, sasi, gitu mah, seminggu, melu kula rumah laba-laba pirang dino rasa dipikir. Oh mikir omahe dhewe ra jengkel sak mikir omahe. Ibu-ibu ana ngene Ustaz Petok. Ajare tekon. Akhirnya Rasulullah lolos. Itu kalimatnya. Lolos lajeng kabeh do manggake karena sudah ditunggu di Yatsrib di Madinah. Akhirnya Rasul ngendika biarkan kota saya berhenti, disitulah rumah saya. Akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub Al-Ansori yang sudah sedo sekarang dimakamkan di Turki. Jadi nak Bapak Ibu niku umroh lewat Turki biasanya diambilkan makam Abu Ayyub Al-Ansori itu pekarangan sing dienggo mandeg ontane Rasulullah, yo dibangun rumah Rasulullah, yo dadi Masjid Nabawi. Makanya Masjid Nabawi niku masjid yang dibangun oleh Rasulullah menunjukkan apa? Kemenangan Islam di Madinah. Sampai sekarang Rasulullah kan diletakkan di bagian kidul kulon. Itu tekul ya. Jangan-jangan nanti kalau orang ngerti. Pokoknya kalau mimbar Rasulullah di sana.
Dhuwure sing kubah hijau itu. Disitulah Rasulullah. Mulailah perang Badar. Perang-perang itu selama 10 tahun Rasulullah sampai meninggal. Jadi periode Rasul itu pendek banget, Pak. Menerima wahyu 40 kemudian 53, kemudian beliau berperang 10 tahun 63 kabundut. Kemudian Mekah ditaklukkan. Setelah Mekah ditaklukkan, akhirnya menyebar sampai ke Samonan, Taragan, ke Pare, ke Blendung. Itu karena apa? Peristiwa jihad ini, peristiwa hijrah. Makanya hijrah oleh umat Islam dijadikan tonggak kebenaran, tonggak kemenangan Islam. Dihitung saat itulah kita Islam berkembang sampai di sini. Demikianlah Bapak, kisahnya itu ada. Islam itu dibangun dari sebuah perjalanan. Al-Hajj 46. Afalam yasiru fil ardi. Lihatlah perjalanan orang-orang di muka bumi. Lihatlah, semuanya dengan perjalanan. Makanya kita membangun Islam itu raming dikir tok. Islam raming tahajud tok. Islam dibangun dengan moving, dengan berdinamis, dengan bertindak action. Kados panjenengan ini. Islam tidak dibangun dengan tahajud tok. Bapak Ibu ingat ketika dihisab, maka akan berjejer banyak orang. Ono kiai, ono ustaz, ono ulama berjejer, ono ustaz ngoten niku. Tiba-tiba nek piantun sing lancangi hisab itu, dia terkaya kaget. Wes langsung di belakang Rasulullah SAW. Ditanya sinten menika Rasul? Itu adalah orang yang selama hidupnya membantu orang lain untuk bisa masuk surga, membahagiakan orang lain, memasuki kebahagiaan hati orang lain, memudahkan orang lain. Makanya Rasul ditanya oleh Badui, sinten orang yang terbaik Rasul? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mboten wong sing tahajud ndak bengi, dudu wong sing dzikir sampai berjam-jam, dudu wong sing berdoa sampai puluhan jam. Dia tahajud itu bagus, dzikir itu keren. Tapi mesti mikir awake dhewe. Ndongane ya sing paling akeh digawe awake dhewe. Tahajud ya itu boleh, tapi ana wong kok mikir ke wong liya. Ana wong kok membantu orang lain masuk surga, ana wong kok memfasilitasi orang lain jadi agamane apik. Itu keren banget. Makanya itu yang nanti akan masuk hisabnya lebih cepat daripada kita. Yaitu di panjenengan sami insyaallah menjadi orang-orang yang moving. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Jadi dengan hijrah itu perlu perjuangan. 1, hidup itu perlu perjuangan. 2, hidup itu butuh pengorbanan. Yang ketiga, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang sedang berjuang jihad fisabilillah. Seperti pengajian ini diteruskan. Ya nek ketok mesti kok jam 7:30 itu tekan jam 8 rampung jam 8. Nggih, nek ora seminggu pisan ya 2 minggu pisan. Ora 2 minggu pisan ya 8 dino pisan. Nek ora ya setahun pisan. Nek kono rasa wae. Tapi monggo, kan apa? Ganjaran penutup saya tak hitung gitu. Nek enek wong Islam, kuwi kula cetake wong iki. Kok dadi sowan Gusti Allah? Kebaikannya lebih rendah dari dosanya, itu kebangetan lepek. Lebih satu kebaikan dikalikan 700 kok. Satu dosa cuma dikalikan 1 kok. 700 karo siji kok oke siji. Ini mboten Bu. Bukankah sedekah kebaikan itu seperti biji padi yang ditanam kemudian tumbuh dari satu itu ada 10 cabang, setiap cabang ada 70 butir, sehingga 1 butir menjadi 700. Pengke 700 musuh siji, aku oke seksi. Coba tak hitung nih, kalau ket membengi sewengi, niku ora turu, menghitung ganjaran jenengan. Ibu-ibu bapak, ganjaran jenengan itu 8.000 wis tak hitung tenan. Dosane jenengan hari ini ki ming 3. Kandhane ra. Siji mau dalu ana pengajian ana wingi ana undangan nggih seminggu lalu. Tak mangkat siji. Esuk nyapu, tuku bubur ketemu wong 5. Sesuk mangkat yo bijine 6. Lek ketemu lo salaman bijine 11. Salaman ro buju 16. Jo mangkat 17. Petuk wong 10 tambah 10 17. Lek guyu ping 10 30.
bedane sing 5 mau itu ganjaran 40 ping 700 pinten. Oke. 40 ping 700 ki 28. Ame teko ora paham rapopo. Mira pegel slonjor ngantuk. Ya jamaah petuk. Bijine 28.000. Dosane niku mung 3. Kandhane ra 3. Siji ngrasani ustaz. Ustaz wis rawuh. Ustaz lemu. Loro iki dosane. Nak bapak iki nek ngantuk ning dulu. Nek ustaz blujurne ya pertama mantuk-mantuk mau ning yo ora bali. Nah ibu-ibu mulai bosen jenggelek. Golek sasaran. Wis ketemu tak kandhani. Apa gelane? Yo siji andi kuwi ngono iki asli. Kok kowe ngerti yu letu barang. Jadi dosanya loro, telu sejelong kas. Pak Ustad ngisi dawa-dawa, ra pangerten kene iki selak kepoyo. Jadi dosane ming telu ganjarane 28.000. Telune langsung dihapus kok. Kaki kanan jadi barokah, kaki kiri jadi mahfirah. Oh, kowe kok penake koyo ngono dadi wong Islam, mergo perjuangane Rasulullah. Pokoke teko. Mugi-mugi Gusti Allah dijabah dengan semangat hijrah satu. Yuk, jangan merasa hebat. Memang kita tidak hebat, kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita hebat karena Rasulullah, kita hebat karena Gusti Allah. Innal ladzina kafaru la tughni anhum wa amwalihim wa aulatuhum min Allahi syai'an wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Aqaf surat Al-Imran 116. Di surga itu orang yang, kalau di neraka yang kekal orang yang apa? Dia lebih mengutamakan atau membanggakan anaknya, keluarganya, hartanya, kedudukannya. Dia akan kekal selama-lamanya di di neraka jahanam. Panjenengan kula mugi-mugi selalu tawadhu, rendah hati, merasa Allah SWT yang akan berikan semangat. Mugi-mugi besok pengajiannya terus ngoten niku nggih. Acara suwe-suwe sak jam pol nggih. Syukur setengah jam. Nak wedi kawanan ya lek jam 7, rampungnya setengah 7. Kalau ten sok anyel nang sing beng. Yo piye apa acarae? Bubarnya jam 6. Sing penting ngaji kan ya. Gua panitia. Kowe terus kowe. Wis ini ki wae ngaji. Santai wae. Ustaz kan kadang golek kowe sing hafal Quran yo ono, gitu sing hafal hadis yo oke. Ngoten to. Sing pinter-pinter oke, kita ngaji bareng-bareng dengan niat supaya kita menjadi yuhibbunallah. Jadi kekasih Gusti Allah. Demikian saya sampaikan, banyak salam mohon maaf. Oke, baik taufik wal hidayah. Assalamualaikum